Oke teman-teman, jadi pada landing page di Restock Calculator ini cara pembeliannya dan cara mendapatkan aksesnya mudah aja. Langsung aja di scroll paling bawah. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lengkapi formulir pembelian aja ya, seperti biasa. Kalian tinggal tulis aja nama, setelah itu emailnya, lalu nomor HP. Nah, setelah itu untuk metode pembayaran ini opsional aja. Teman-teman bisa pilih klik yang mana aja ya. Karena nanti pada halaman konfirmasi pembayaran, dia juga memunculkan semua rekening dari bank saya ini. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik aja kirimkan. Nah, di sini nanti kalian tinggal klik konfirmasi pembayaran. Kalau misalnya udah transfer, langsung diupload ya bukti transfernya. Dan di email juga langsung ada notifikasi seperti ini ya. Order Restock Calculator, dia statusnya masih unpaid. Nah, di sini juga ada button untuk konfirmasi pembayaran. Nah, di sini tinggal diklik aja konfirmasi pembayaran. Nah, teman-teman di sini langsung aja diupload ya. Kalian transfernya itu ke mana? BRI, BCA, atau Mandiri disesuaikan. Lalu untuk waktu transfernya hari ini, langsung aja klik bukti transfernya di sini, lalu klik kirim ya. Nah, oke. Ketika nanti sudah saya konfirmasi metode pembayarannya, teman-teman bisa langsung akses ya. Ini ada 3 email dari rumah pebisnis. Nah, ini langsung diklik aja untuk yang link download. Nah, ini ya. Ini untuk filenya udah bisa diakses, teman-teman langsung klik aja. Oke, di sini kan statusnya masih view only ya. Kalau misalnya view only seperti ini, maka sheet ini tidak mungkin bisa diapa-apain. Jadi tugas kita adalah mengcopy file ini menjadi file baru. Jadi tinggal klik ke file, lalu make a copy. Nah, di sini teman-teman bebas aja ya, mau namain apa, lalu disimpan pada folder apa. Oke, maka secara otomatis di sheet ini sudah menjadi milik kalian sepenuhnya ya. Maka untuk yang pertama-tama kalian lakukan adalah langsung klik aja jalankan otomasi ini ya, mulai dari sini, klik aja di situ. Nah, di sini Google Sheet memerlukan otorisasi dari pengguna karena Sheet ini mengandung app script ya. Jadi script-scriptnya ini memang perlu perizinan khusus dari Google. Nah, teman-teman langsung klik aja OK di sini. Tinggal klik aja emailnya. Oke, di sini klik advance, lalu go to script submit. Nah, ini tinggal di select all aja, lalu continue. Nah, oke ya, ini udah sepenuhnya aktif. Nah, tadi untuk action yang jalankan otomasi, itu ada notif seperti ini. Jadi ini untuk mengaktifasi semua script yang ada di sini. Ini tinggal klik aja yes. Nah, secara otomatis script-script yang di sini berfungsi ya. Nah, untuk fitur-fiturnya, ini teman-teman di sini untuk Restock Calculator penggunaannya cukup mudah. Di sini teman-teman tinggal masukin database-nya dulu. Misal di sini saya ketik namanya sandal Jeju gitu ya. Di enter. Setelah itu untuk warnanya ada abu, di enter. Lalu untuk ukuran start dari 39 di enter. Nah, setelah pengisian seperti ini jangan lupa submit data. Nah, setelah itu untuk database-nya nanti dia langsung akan berpindah di kolom yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal lengkapi aja variasinya. Di sini historinya terrecord ya. Jadi untuk sandal Jeju setelah dimasukin teman-teman nggak perlu lagi ngetik manualan. Di sini udah langsung terinput pada drop-down menunya. Nah, termasuk untuk varian warnanya juga dia udah terinput. Tinggal kita masukin varian yang ukuran lain. Jadi misalnya habis 3940 ya. Di enter, setelah itu submit data. Oke, seperti ini ya. Nah, terus di V2 ini, Restock Calculator V2 ini, saya menambahkan script yaitu formula abadi. Nah, formula abadi ini tugasnya adalah untuk menjaga agar formula-formula yang ada di sheet ini itu misalnya nggak sengaja kehapus, itu bisa balik lagi ya. Jadi kan bisa aja si aplikasi ini diserahkan ke admin gitu ya. Nah, admin itu secara nggak sengaja dia mencet tombol delete atau dia nggak sengaja masukin kata-kata atau angka gitu ya, ngasal di bagian sini nih. Nah, bagian kode ini. Itu kan otomatis nanti formulanya itu bakalan terhapus kan. Nah, itu jangan khawatir, di Restock Calculator V2 ini dia bisa auto mengembalikan kode yang udah rusak tadi, misalnya kehapus atau nggak sengaja diketik angka manualan. Nah, itu nanti dia akan mengembalikan, memulihkan formula itu secara otomatis. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja sekitar beberapa menit, nanti kodenya akan pulih kembali. Nah, teman-teman silakan dicoba aja di sini. Misalnya ini kode ini silakan dihapus atau diketik angka atau huruf manualan. Nanti silakan ditunggu beberapa menit ya, 1 menit atau berapa gitu. Nanti dia akan pulih secara otomatis. Nah, termasuk untuk penghapusan data. Jadi hapus data ini sebelumnya fiturnya adalah si buttonnya ini dia bekerja langsung. Jadi ketika teman-teman nggak sengaja hapus data, maka dia otomatis langsung kehapus. Nah, untuk saat ini di V2 saya menambahkan fitur untuk otorisasi ya. Oke, ini ada notif tadi ya, jalankan otomasi ini agak delay berarti. Jadi oke aja. Nah, ini untuk hapus data, ketika diklik saat ini ada notifikasi dulu nih. Jadi nggak langsung hapus, tapi ada notifikasi dulu biar user itu nggak kaget gitu. Jadi misal kita klik ya hapus data. Nah, dia ada peringatan seperti ini. Jika teman-teman klik yes, maka dia akan menghapus. Kalau no, maka dia tidak akan melakukan action apapun. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, fiturnya ada fitur drop down menu untuk memilih. Jadi misalnya nanti menginput apa ya, misalnya sepatu Jero misalnya. Di sini warnanya ada hijau, lalu ukurannya ada 39. Nah, ini submit ya. Nah, setelah itu kita di sini bisa milih produknya tuh kan. Sandal Jeju, maka dia munculin sandal Jeju aja. Kalau sepatu Jero, maka dia memunculkan
sepatu Jiro aja. Kalau misalnya pengen memunculkan semua produk, tinggal di sini di delete aja, terus klik ke sembarang tempat. Nah, dia nanti akan memunculkan semua opsi produk yang kalian sudah input. Oke. Untuk selanjutnya kita ke history pesanan ya. Nah, untuk history pesanan ini kalian tinggal masukin aja historical dari data pesanan yang udah terjadi ya. Jadi untuk di restock calculator ini cara bekerjanya adalah menggunakan data dari penjualan sebelumnya untuk menentukan kedepannya ini mau stok berapa-berapanya gitu loh. Itu kan berdasarkan data. Jadi kita bisa tahu stok kita itu yang laris apa, yang harus di stok berapa itu kan berdasarkan data histori dari penjualan-penjualan sebelumnya kan. Jadi misalnya kita tahu bahwa ukuran 42 warna hijau ini paling laris, itu kan ya berdasarkan dari penjualan di bulan-bulan sebelumnya kan, bahwa secara historikal 3 bulan terakhir nomor 42 warna hijau ini paling laris. Nah, secara sederhana begitu ya penjelasannya. Jadi untuk input data ini teman-teman bisa langsung masukin aja tanggalnya, misal hari ini ya. Produknya misalnya sandal hijau ini di sini warna abu, terus ukurannya 39, ini terjual berapa? Misalnya terjual 10 gitu ya. Langsung disimpan data. Nah, oke ya. Ini udah kesimpan datanya pada database khusus. Jadi nggak hilang ya datanya langsung ke record. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana jika produknya itu banyak banget dan nggak mungkin kalau misalnya di input manualan seperti ini. Jadi harus langsung dikopas-kopas gitu biar cepat. Nah, itu teman-teman tenang aja. Jadi di sini saya mengakomodir, saya menyembunyikan sheet yang bernama rekap data ini ya. Nah, di bagian rekap data ini teman-teman bisa memasukkan semua inputan yang pengen diinputkan di sini ya. Jadi misalnya pengen langsung cepat itu bisa langsung memasukkan di sini ya. Di database ini juga saya sembunyikan. Nah, ini ya. Ini contoh aja misalnya teman-teman produknya ada banyak banget ya. Contoh bentar. Contohnya misal sepatu Jiro ini dia ada warna hijaunya sampai berapa ya? Contoh ini di kopas aja. Di sini ukurannya ada 40, 41, 42, 43, 44 ini ya. Terus ini juga bisa di copy, terus di pastelnya langsung begini. Nah, ini nanti langsung ke record juga pada data produk, tuh kan? Dia auto menyesuaikan ya. Nah, di sini history pesanan. Ini rekap data ini sengaja saya sembunyiin ya biar tampilannya tampak rapi ya. Nah, di sini dia ketika kita masuk ke history pesanan, misalnya mau nambah pesanan nih. Tadi kan kita inputnya kan sandal hijau abu 39 10 ya. Nah, kita misalnya lanjut lagi. Di sini ada sandal hijau lagi. Terus abu ukuran 39, misalnya kita nambah lagi nih 20 gitu ya. 20 terus simpan data. Nah, di rekap data ini dia auto menambahkan seperti ini. Tapi jangan khawatir, nanti pada restock calculator ini, menu di restock calculator dia akan auto mengakumulasi. Jadi nggak mungkin ada duplikat data seperti ini. Dia langsung auto terakumulasi. Jadi ketika dijumlahkan berarti sandal hijau ini ukuran 39 abu, maka kuantitinya harusnya 30 kan ya. Maka di restock calculator ini kita bisa pilih langsung. Ini nama produknya ya. Ini langsung bisa dipilih sandal hijau. Nah, di sini ya. Bisa langsung ketahuan nih. Ini total produk berdasarkan varian. Nah, ini abu 39, kuantitinya 30. Nah, ini statusnya bestseller. Jadi nanti untuk di status ini dia akan menampilkan status bestseller seperti ini pada produk yang terjual paling banyak. Nah, jadi kan ketika variasinya banyak kan nggak mungkin kan seperti ini. Datanya pasti kan banyak banget. Nah, nanti di sini di bagian varian dia akan memunculkan status bestseller untuk produk dengan penjualan paling banyak ya. Nah, di sini untuk inputannya sandal hijau ini kan ini tinggal dilengkapi aja. Jadi misalnya nanti ini diterusin ya. Diterusin pada histori pesanan. Jadi diterusin 40, 41 sampai berapa lah varian yang kalian miliki. Nah, terus pada input stok ini kalian ketik aja nih mau nyetok berapa untuk pembelian atau kulakan di sesi berikutnya. Ini contoh saya nyoba lengkapi dulu ya. Misalnya untuk sandal hijau tadi. Bentar ya, sandal hijau. Oh, kita pakai yang sepatu Jiro aja ya. Karena ini udah lengkap ya. Oke, kita masuk. Ini aku hide dulu. Kita hide dulu biar nggak bikin ribet. Nah, di sini misalnya ini aku cepetin aja ya videonya biar segera bisa ketahuan. Oke, anggap aja datanya seperti ini ya. Kita langsung simpan data. Oke, data udah tersimpan. Kita masuk ke restock kalkulator. Kita pilih di sepatu Jiro. Nah, di sini udah langsung ketahuan ya. Ini prosentasenya berarti yang paling bestseller adalah ini. Ada hijau ukuran 41. Nah, di sini terbukti juga dia 27%. Maka kita perlu input stok di sini. Misal untuk sesi kulakan berikutnya kita butuh 100 produk nih. Misal 100 produk. Nah, di jumlah stok ini dia langsung membagi-bagi nih. Jadi yang bestseller dibeli paling banyak. Yang nggak begitu laris dia dibeli paling sedikit, yaitu hijau 44. Ini ya, hijau 44. Dari 100 dia hanya dapat porsi cuma 6 ya. Jadi restock kalkulator ini membantu banget buat teman-teman untuk semacam kayak ngasih porsi-porsi gitu. Jadi porsinya untuk produk ini varian ini sekian, untuk yang nggak begitu laris itu mendapatkan porsi sekian. Jadi ini mudah banget ya. Ketika input stoknya ini misal nih teman-teman cuman nyetok misalnya cuma 50 gitu ya. Nah, ini juga sama, dia jumlah stoknya juga akan mengikuti. Bahkan ketika mau kulakan lebih banyak, misal berapa ya? Misal 1100 nih, ya kan?
Nah, dia juga akan mengikuti ini secara otomatis berdasarkan persentase. Nah, acuan seperti ini yang teman-teman butuhkan ya, berarti ini kan udah based on data banget nih. Jadi kita kalau nyetok barang itu nggak ngawur, nggak ngaco gitu ya. Kita benar-benar berdasarkan data yang best seller dibeli paling banyak, yang nggak begitu keluar barangnya, dia dibelinya paling sedikit ya. Dan di sini saya udah ngasih juga untuk total produk sepatu Jiro terjual ini totalnya 790. Jadi ketika nanti di story pesanan ini kalian tambahkan, misalnya sepatu Jiro yang 40 itu ditambahkan berapa gitu, 100 atau 200. Nah, nanti otomatis pada bagian ini dia akan terupdate secara otomatis. Nah, termasuk pada total produk terjual berdasarkan varian, ini juga dia kuantitinya auto update. Oke, gitu aja ya tutorialnya untuk sheet ini. Ini insya Allah sangat membantu banget buat teman-teman yang udah nge-stok produk. Silakan digas aja, dibeli. Harganya murah, cuman 75.000 saja. Semoga tidak naik ya harganya dalam waktu dekat. Sekian tutorial kali ini.